Tubuh besar 3.000 api terbakar di wilayah bintang membengkak dengan cepat. Banyak api ungu hitam berukuran 1.000 kaki melonjak ke segala arah dari bawah sisik naga. Dalam sekejap mata, mereka menyapu sebagian ruang kosong. Selain itu, dari kelihatannya, letusan itu masih jauh dari selesai. Letusan api berskala besar ini bahkan menyebabkan ekspresi Xuan Kongzi sedikit berubah. Dia merasakan bahwa 3.000 api terbakar tampaknya telah melepaskan semua api yang telah diserapnya selama bertahun-tahun pada saat ini. Apa yang telah terjadi? Mata Xuan Kongzi berbinar. Tiba-tiba dia menoleh ke tempat Xiao Yan berada, hanya untuk melihat bahwa dia dan 3.000 api terbakar telah terdiam. Sesaat kemudian, Xuan Kongzi tampaknya telah memahami sesuatu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius saat dia berseru dengan suara yang dalam. Ini adalah pertarungan jiwa, orang ini benar-benar terlalu berani. Ledakan. Sebagian tubuh naga raksasa itu meledak saat Xuan Kongyi merenung. Gelombang api ungu hitam yang luar biasa mengerikan menyapu seperti kilat. Suhu yang membakar langit menyebabkan bagian dalam alam bintang menjadi lautan api. Lautan api ungu hitam itu terbelah saat mencapai radius 10 kaki di sekitar tubuh Xiao Yan dan api esensi 3.000 api terbakar. Lautan itu meninggalkan area bebas api di tempat itu sebelum melesat ke kejauhan. Qiuling, bawa mereka dan pergi dulu. Ekspresi Xuan Kongzi menjadi jauh lebih serius saat dia merasakan suhu yang mengerikan di dalam alam bintang. 3.000 api terbakar telah menyerap api selama bertahun-tahun. Kekuatan yang dilepaskannya sungguh luar biasa. Bahkan dia tidak berani tinggal di tempat seperti ini terlalu lama. Terlepas dari seberapa kuat doki seseorang, akan sangat sulit untuk melindungi diri dari suhu 3.000 api terbakar. Qiuling menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius saat mendengar perintah Xuan Kongli. Ia melambaikan lengan bajunya ke arah 3 orang Caoying, dan angin sepau-sepau mengangkat mereka bertiga sebelum dengan cepat membawa mereka ke arah pintu keluar wilayah bintang. Guru, masih ada Xiao Yan? Caoying yang tengah ditarik paksa pun buru-buru berteriak. Xuan Kongzi mengerutkan kening. Fokusnya tertuju pada Xiao Yan, yang berada di dalam api ungu hitam. Api di sekitarnya tampak waspada dan tidak melesat ke arahnya. Namun, jika seseorang tinggal di tempat ini terlalu lama, suhunya cukup tinggi sehingga seorang Douzun elit tidak akan mampu bertahan lama. Aku harus membawanya pergi dengan paksa. Xuan Kongzi akhirnya mengatupkan giginya setelah jantungnya ragu sejenak. Meskipun menghancurkan kondisi Xiao Yan akan membahayakannya, tidak ada pilihan lain. Dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak akan mampu bertahan lama melawan suhu yang membakar seperti itu. Tubuh Xuan Kongzi bergerak sementara pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, ia bergegas menuju Xiao Yan. Ia muncul di atas Xiao Yan, dan baru saja hendak bertindak ketika cahaya keemasan melesat mendekat. Cahaya itu menghantam kepalanya dengan kejam. Serangan mendadak ini membuat Xuan Kongzi mengernyitkan alisnya. Ia melambaikan lengan bajunya dan bertabrakan dengan sosok cahaya keemasan itu. Setelah itu, ia memaksa mundur sosok itu. Ia melirik dan melihat sosok itu adalah boneka yang telah membantu Xiao Yan menerima banyak pil petir. Melihat situasi tersebut, jelaslah bahwa boneka iblis langit telah memperlakukannya sebagai musuh. Dengan perintah Xiao Yan, boneka iblis langit yang kecerdasannya rendah hanya tahu bagaimana cara keras kepala menjalankan tugasnya untuk melindungi Xiao Yan. Segala tindakan yang akan menyakiti Xiao Yan akan dipandang sebagai tindakan musuh. Meskipun boneka iblis langit tidak dapat menghalangi Xuan Kongzi, serangan sebelumnya telah menyebabkan dia kehilangan kesempatan terakhirnya karena tubuh naga besar itu telah mengeluarkan ledakan lain pada saat ini. Sebagian tubuh naga itu meledak, dan api ungu hitam yang mengerikan segera menyapu ke arah Xuan Kongzi dari segala arah, seperti auman naga. Mata Xuan Kongzi terpejam rapat saat merasakan betapa mengerikannya lautan api itu. Matanya ragu-ragu saat dia melirik Xiao Yan di bawah. Jika dia pergi saat ini, kemungkinan besar Xiao Yan akan mati. Kenapa kau tidak segera pergi? Kau hanya akan menunggu kematianmu jika kau tetap tinggal. Si kecil itu terlihat sedikit aneh. Kemungkinan besar tidak akan terjadi sesuatu yang buruk padanya. Setan tua King Hua tidak mampu menahan suhu tinggi sementara Xuan Kongzi ragu-ragu. Tubuhnya bergegas pergi untuk keluar dari wilayah bintang. Dia tidak lupa mendesak Xuan Kongzi untuk pergi ketika dia melewatinya.
Tak lama setelah kata-kata iblis tua King Hua terdengar, api berwarna hijau giok tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan, seperti selimut. Api itu perlahan menyebar dan secara kebetulan melilitnya. Api surgawi ya? Xuan Kongzi hanya merasa tenang setelah melihat ini. Dia melirik api ungu hitam itu. Api itu bergemuruh saat menyapu sambil mengiringi garis api yang membentang tanpa henti. Akhirnya, dia berhenti ragu-ragu. Dari kelihatannya, Xiao Yan jelas punya rencananya sendiri. Xuan Kongzi merasa sedikit tenang. Paling tidak, Xiao Yan tidak tampak seperti orang yang gegabah saat Xuan Kongzi mengamatinya. Bocah kecil, karena kau ngotot memilih ini, kau hanya bisa meminta restumu sendiri. Xuan Kongzi mendesah pelan. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia berbalik dan bergegas menuju pintu keluar Star Region. Tubuhnya berkelebat beberapa kali saat dia melirik kedua ahli dari Hall of Souls yang berhasil masuk ke dalam 10 besar. Kedua orang ini tidak memiliki piring giok spasial yang berharga seperti Mugu dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa melarikan diri dengan tenang untuk menyelamatkan diri. Akibat kekacauan yang telah diciptakan oleh Hall of Souls, Xuan Kongzi dipenuhi amarah. Ia melihat kedua orang ini menyelinap dan langsung mendengus dingin. Ia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan agung melonjak keluar. Kekuatan itu melilit mereka berdua sebelum melemparkan mereka ke lautan api ungu hitam. Para ahli aula jiwa yang malang itu baru saja jatuh ke lautan api ketika mereka mengeluarkan teriakan tajam dan menyedihkan. Doki di dalam tubuh mereka meletus dengan sekuat tenaga. Namun, dalam 10 detik, Doki itu sepenuhnya ditelan oleh api. Tubuh mereka berdua berubah menjadi abu yang berhamburan dalam sekejap mata. Betapa kejamnya! Setan tua King Hua segera mengacungkan jempolnya ke arah Xuan Kongzi setelah melihat apa yang dilakukannya. Namun, setelah kata-katanya baru saja terdengar, dia merasakan panas membara di sekujur tubuhnya. Dia segera mengeluarkan teriakan aneh dan tidak berani menunda lagi. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan melesat ke pintu keluar alam bintang. Xuan Kongzi menoleh dan menatap lautan api ungu hitam yang telah menyebar ke seluruh wilayah bintang. Cahaya melingkar berwarna hijau beriak seperti daun pohon di lautan luas. Tidak seorang pun tahu kapan ia akan tenggelam. Anak kecil, apapun yang terjadi selanjutnya akan bergantung pada keberuntunganmu. Xuan Kongzi mendesah dalam hatinya. Ia melihat garis api yang terus-menerus melesat. Tubuhnya bergerak, dan ia bergegas menuju pintu keluar Star Region. Setelah sekejap, ia melarikan diri dari sana. Setelah orang terakhir melarikan diri dari Star Region, wilayah itu menjadi sunyi senyap. Api ungu hitam menyebar ke setiap bagian al bintang seperti lautan api. Suhu yang mengerikan itu bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Saat ini, terlihat beberapa puing di dalam kota pil suci. Jelas, tempat ini pernah mengalami pertempuran besar sebelumnya. Pintu spasial perak itu berfluktuasi di langit di atas menara pil. Seketika, banyak sosok manusia melarikan diri dengan menyedihkan darinya. Bahkan ada api ungu hitam yang panas menyembur keluar dari pintu, menyebabkan mereka yang menonton merasa tercengang. Tutup wilayah bintang. Tubuh Xuan Kongzi berkelebat, dan dia melompat dari pintu spasial yang besar. Matanya melirik ke dalamnya, hanya untuk melihat lautan api berwarna ungu hitam bergerak cepat mendekat. Ekspresinya tenggelam saat dia berteriak. Xuan Yi dan Tian Leixi di sampingnya terkejut ketika mendengar teriakannya. Namun, setelah melihat ekspresi serius di wajahnya, mereka tidak dapat mengatakan apapun lagi. Segel tangan mereka berubah dan gelombang riak spasial meletus. Pintu perak besar itu dengan cepat menghilang. Gelombang api ungu hitam menyembur keluar saat pintu spasial perak itu hampir menghilang. Api itu membakar beberapa ahli dari menara pil hingga mereka mundur. Teriakan menyedihkan terdengar dari mulut mereka. Apa yang telah terjadi? Xuan Yi dan pemimpin besar lainnya buru-buru bertanya. Ekspresi mereka berubah ketika menyaksikan kejadian ini. Tubuh 3000 api terbakar meledak dan semua api yang telah diserapnya selama bertahun-tahun tersebar. Saat ini, wilayah bintang kemungkinan merupakan lautan api. Kita perlu memperkuat segelnya. Jika tidak, jika wilayah bintang hancur, kota pil suci akan segera musnah. Xuan Kongzi menjawab dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Xuan Yi dan Tian Leixi berubah setelah mendengar penjelasannya. 3000 api terbakar telah menyerap kekuatan bintang-bintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk tubuh yang begitu besar. Sekarang setelah meletus sepenuhnya,
Kekuatannya sedemikian rupa sehingga bahkan mereka harus mencari perlindungan untuk sementara waktu. Benar sekali. Di mana Xiaoyan? Mata Xuan Yi mengamati sekeliling sebelum tiba-tiba bertanya. Xuan Kongzi ragu sejenak sebelum menjawab, dia masih di wilayah bintang. Apa? Kenapa kau tidak membawanya keluar? Ekspresi Xuan Yi berubah drastis saat dia berteriak dengan marah. Dia sedang terlibat dalam pertarungan jiwa dengan esensi api 3000 api terbakar. Jelas, dia bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk memurnikannya. Jika aku menariknya dengan paksa, aku mungkin akan menyebabkannya terluka parah. Xuan Kongzi mendesah. Menyakitinya lebih baik daripada mati di dalam. Wajah Xuan Yi menunjukkan kemarahannya. Xiaoyan adalah murid Yao Chen. Jika Yao Chen melarikan diri dari tahanan di masa depan dan mengetahui bahwa Xiaoyan telah meninggal di wilayah bintang Menara Pil, kemungkinan besar Yao Chen tidak akan lagi berinteraksi dengan Menara Pil mengingat karakternya. Dia bahkan mungkin datang dan mencari keadilan dalam kemarahannya. Tidak perlu bagimu untuk merasa cemas seperti ini. Meskipun Xiao yang terlibat dalam pertempuran jiwa, dia masih bisa merasakan perubahan dunia luar. Karena dia tidak memilih untuk mundur, kemungkinan besar dia punya rencananya sendiri. Dia bukan orang yang gegabah, Litian Lazy di sampingnya menghibur. Xuan Kongzi tertawa getir dan berkata, tenang saja, bocah kecil itu memiliki beberapa api surgawi. Bahkan jika api 3000 membara meletus sepenuhnya, api itu tidak akan dapat melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Kita akan masuk dan membawanya keluar begitu wilayah bintang menjadi sedikit lebih tenang. Semoga saja kita tidak melihat tumpukan abu saat masuk nanti. Bukannya kamu tidak mengerti karakter Yao Chen? Apa yang tidak bisa dia lakukan saat sedang marah? Xuan Yi melihat ke tempat di mana wilayah bintang telah tertutup. Dia akhirnya melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan ke Menara Pil dengan sedikit amarah. Xuan Kongzi dan Tian Lazy hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya ketika mereka melihatnya pergi dengan marah. Apa katamu? 3000 api terbakar di wilayah bintang telah meletus? Xiaoyan masih di dalam? Xiao Yi menatap lelaki tua berambut putih di depannya saat dia berada di dalam sebuah ruangan di dalam Menara Pil. Tangannya telah menghancurkan meja di sampingnya menjadi debu saat dia tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang hangat dan memikat saat ini ditutupi dengan kejahatan dingin yang telah lama hilang. Ekspresi wajah Tianhuo Zunze juga sedikit berubah saat dia berdiri di samping Xiao Yi. Qiuling juga tertawa getir saat melihat reaksi yang begitu hebat dari Xiao Yi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, bukannya kita tidak berusaha menyelamatkan Xiaoyan, tetapi dia terlibat dalam pertempuran jiwa dengan esensi api 3000 api terbakar. Dia akan terluka parah jika kita membawanya pergi. Selain itu, ada bonekanya yang menjaganya. Boneka itu tidak mengizinkan siapapun untuk menyentuhnya. Dengan kekuatan kepala raksasa Menara Pil, kemungkinan boneka tidak akan mampu menghentikannya, tidak peduli seberapa kuatnya, bukan? Xiao Yi menjawab dengan marah. Meskipun dia tidak memiliki gambaran yang jelas tentang situasi di dalam wilayah Pil, dia dapat mengatakan bahwa itu pasti buruk dari suasana tegang Menara Pil. Selain itu, Xiaoyan sendirian di dalam wilayah bintang. Kemungkinan besar dia tidak akan selamat. Qiuling juga menghela napas di hadapan Xiao Yi yang agresif itu. Ia berkata, Ketua Asosiasi dan yang lainnya telah mengatakan bahwa begitu situasi di wilayah bintang membaik dalam beberapa hari, mereka akan memasukinya dan membawa Xiaoyan keluar dengan paksa. Bagaimana jika mereka yang masuk saat itu gagal menemukannya? Alis Xiao Yi terangkat. Beberapa hari kemudian, bahkan kelompok Xuan Kongzi tidak berani memasuki wilayah bintang saat ini. Apakah Xiaoyan mampu bertahan hidup setelah tinggal di sana? Amarah di hati Xiao Yi membuncah saat memikirkan hal ini. Tepat saat amarahnya hampir meledak, Zian diam-diam menarik lengan bajunya. Dia berkata dengan lembut, tenang saja, Xiaoyan masih hidup. Aku bisa merasakannya. Xiao Yi terkejut mendengar kata-kata Zian. Matanya yang cantik menatap Zian dengan ragu. Sesaat kemudian, wajahnya yang tegang akhirnya tenang. Meskipun Zian nakal, dia jelas menyadari betapa seriusnya situasi ini. Selain itu, hubungannya dengan Xiaoyan sangat baik. Jika Xiaoyan mengalami kecelakaan, dia pasti tidak akan setenang sekarang. Aku akan mencari ketua asosiasimu 3 hari dari sekarang. Jika mereka tidak membuka wilayah bintang saat itu, aku akan menerobos masuk sendiri. Xiao Yi melambaikan lengan bajunya dan berbicara dengan suara yang dalam. Iya. Kalau begitu,
Aku yang tua ini harus pamit dulu. Qiuling tertawa getir dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, jelaslah bahwa Xiao Yi sedang marah. Jika dia mengatakan sesuatu lagi, dia mungkin akan bertengkar dengannya. Pada saat itu, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi saat dia menangkupkan kedua tangannya dan keluar dari ruangan. Bagaimana kau bisa merasakannya? Dia terpisah dari kita. Xiao Yi itu menoleh, menatap Xian, dan bertanya kapan Qiuling pergi. Aku menanamkan segel naga di tubuhnya. Jika terjadi sesuatu padanya, segel naga di tanganku juga akan hilang. Xian merentangkan tangan kecilnya. Terlihat segel berwarna emas di tangannya. Saat ini, simbol itu memancarkan cahaya keemasan samar. Tidak hanya segel naga itu tidak menghilang, tetapi bahkan memancarkan cahaya keemasan. Ini berarti kondisinya cukup baik, dan hidupnya tidak dalam bahaya. Xian menjelaskan tentang segel itu dengan nada serius. Xiao Yi hanya merasakan batu berat yang menekan dadanya jatuh setelah melihat segel itu. Dia merenung sejenak sebelum matanya beralih ke langit di luar menara pil. Pada saat ini, ada sejumlah ahli dari menara pil yang menjaganya dengan ketat. Bahkan jika ini masalahnya, aku tidak bisa membiarkan Xiao Yan tinggal di tempat itu sendirian. Jika dia tidak keluar setelah 3 hari, aku akan meminta 3 kepala besar menara pil untuk membuka wilayah bintang lagi apapun yang terjadi. Sementara dunia luar sedikit kacau karena letusan 3000 api yang membara, bagian dalam alam bintang sangat tenang. Api ungu hitam bertebaran di setiap sudut star region, membubung dan menyala. Seluruh star region seperti tungku raksasa. Udara di sana sangat panas. Ahli biasa kemungkinan akan mengeluarkan suara, ledakan, dan terbakar sendiri menjadi bola api jika mereka menghirup udara ini. Letusan 3000 api terbakar kali ini benar-benar telah mengubah wilayah bintang ini menjadi tempat yang mematikan dan terlarang. Ada cahaya hijau samar-samar di dalam lautan api ungu hitam yang tak berujung. Jika seseorang melihat dari posisi yang lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu adalah penghalang api berwarna hijau. Sebuah sosok duduk bersila di dalam api. Kedua mata sosok itu tertutup seperti boneka setan langit berwarna kuning keemasan dengan wajah tanpa ekspresi di samping sosok itu. Orang yang duduk bersila tentu saja Xiao Yan. Dirinya saat ini seperti seorang biksu yang sedang bermeditasi. Tubuhnya tidak bergerak, dan bahkan aura yang menyebar dari tubuhnya cukup tipis. Sekilas, dia tampak seperti orang yang berada di ambang kematian. Tempat ini kosong dan dipenuhi api ungu hitam, sehingga tidak ada bedanya dengan Star Region. Namun, satu-satunya perbedaan adalah tempat ini tidak setenang dunia luar. Sebaliknya, terkadang terdengar suara gemuruh dan suara api yang meledak. Jika seseorang mengikuti suara ledakan dan melihat ke atas, orang tersebut dapat melihat api hijau melingkar menyebar. Bagian dalam penghalang api memperlihatkan tubuh Xiao Yan yang agak elusif duduk di atas kursi teratai yang dibentuk oleh api hijau. Tubuhnya tidak bergerak. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya terlepas dari bagaimana naga api ungu hitam itu berjuang dan menyerang. Sejumlah pilar api ungu hitam yang besar bertabrakan dengan keras dengan penghalang api hijau giok, menyebabkan penghalang itu berfluktuasi dan membentuk banyak riak. Namun, pilar-pilar itu akhirnya tidak dapat menembus penghalang api itu. Manusia rendahan, beranikah kau bertarung hidup dan mati denganku? Benteng penghalang api itu tidak hancur bahkan setelah waktu yang lama. Selain itu, suhu mengerikan di sekitarnya tampaknya tidak memengaruhi Xiao Yan. 3000 api terbakar tanpa sadar menjadi sedikit mudah tersinggung. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ia samar-samar merasakan bahwa kekuatannya tampaknya melemah seiring berjalannya waktu. Selain itu, hal yang mengejutkannya adalah bahwa kekuatan Xiao Yan di dalam penghalang api itu diam-diam melonjak dengan kecepatan yang sangat lambat. Rasanya seperti kekuatan di dalam tubuhnya dipindahkan ke tubuh Xiao Yan dengan cara yang tidak dapat dipercaya. Perpindahan semacam ini mungkin sangat lambat, tetapi itu memang terjadi. Jika kelelahan semacam ini berlanjut dalam jangka waktu yang lama, cepat atau lambat ia tidak akan mampu menekan Xiao Yan. Pada saat itu, ia mengerti bahwa pembalasan Xiao Yan akan dimulai. Perubahan semacam ini membuat 3000 api membakar merasa gelisah dan mudah tersinggung. Namun, terlepas dari bagaimana ia berteriak dan menyerang, Xiao Yan terus bersembunyi di balik penghalang api seperti kura-kura dalam cangkangnya. Ia tidak melakukan serangan balik apapun. Iritasi itu menyebabkan api 3000 membara tumbuh liar dan ganas. Api itu berkobar hebat, mendesak api itu untuk mengikis penghalang api. Namun, efek yang diperolehnya hanya membuatnya menjadi lebih ganas dan ganas.
Xiao Yan merasakan alasan mengapa 3.000 api terbakar menjadi lebih liar dan lebih ganas. Itu karena kekuatannya menghilang seiring berjalannya waktu. Selain itu, kekuatannya secara bertahap akan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Hal misterius semacam ini seharusnya terkait dengan segel naga. Seperti yang disebutkan Xian. Segel naga yang telah ditanamnya di Xiao Yan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada segel naga dari 3.000 api terbakar. Ini mungkin alasan mengapa kekuatan mereka berdua menunjukkan tanda-tanda menguat dan melemah. Setelah memahami hal ini, Xiao Yan akhirnya merasa tenang. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk menaklukkan 3.000 api terbakar. Untungnya, dengan pertahanannya, api esensi yang melemah ini tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Yang perlu ia lakukan sekarang adalah menunggu dengan tenang. Begitu kekuatan 3.000 api terbakar telah ditransfer ke tubuhnya, ia akan mampu membalikan keadaan dan menaklukkannya dalam satu upaya. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Xiao Yan untuk berhasil. Bahkan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan dia kehilangan kesempatan ini dan menyebabkan situasi berubah menjadi menyedihkan. Xiao Yan tanpa sadar dan dingin gemetar saat dia berpikir tentang dikendalikan oleh 3.000 api terbakar setelah dia gagal. Dia lebih baik mati. Karena itu, dia tidak boleh kalah apapun yang terjadi. Meskipun kecepatan ini membutuhkan waktu yang lama sebelum ia bisa mendapatkan kekuatan untuk melakukan serangan balik, hanya ini yang bisa ia lakukan. Selama ia menenangkan hatinya, kemenangan sudah pasti. Setelah bertahun-tahun berlatih, perasaan tidak sabar tentu saja tidak akan muncul dalam diri Xiao Yan di saat kritis seperti ini. Segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan Xiao Yan. Yang perlu ia lakukan hanyalah menunggu sampai hari ia akan meledak sepenuhnya. Tidak ada konsep waktu di dalam ruang spiritual ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menyadari aliran waktu. Satu-satunya hal yang ia ketahui adalah bahwa 3.000 api terbakar melemah dari hari ke hari sementara ia tumbuh semakin kuat. Seiring berjalannya waktu, bahkan kekesalan di mata 3.000 api membakar pun berangsur-angsur menunjukkan kepanikan setelah perubahan aneh ini. Ia juga tahu bahwa semakin lama hal-hal ditunda, semakin tidak menguntungkan situasinya. Namun, bahkan ia akhirnya tanpa sadar merasa tidak berdaya menghadapi pertahanan tempurung kura-kura Xiao Yan. Pertahanannya berangsur-angsur melemah, namun pertahanan Xiao Yan makin menguat dari hari ke hari. Pertempuran ini menguji kesabaran dan kemauan seseorang. Waktu berlalu dengan cepat bagaikan pasir di antara jari-jari. Xiao Yan kesulitan memperkirakan aliran waktu di dalam kekosongan ini. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah memfokuskan dan menenangkan pikirannya, merasakan jiwa yang dipenuhi dengan spiritualitas di dalam ruang yang dipenuhi dengan api ungu hitam. Penantian pahit semacam ini dengan hati yang tenang terus berlanjut sebelum tiba-tiba berakhir. Xiao Yan, yang selama ini memejamkan matanya di dalam ruang spiritual, perlahan membukanya. Kali ini, matanya tidak lagi menunjukkan ketenangan seperti biasanya. Sebaliknya, senyum tipis perlahan muncul di matanya. Sekarang, giliranku. Xiao Yan, yang sedang duduk di atas teratai api, menatap 3.000 api yang membara di luar penghalang api. Dia tersenyum tipis dan perlahan bangkit. Aura tajam menyapu seperti badai saat ini.